warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri, mengajar di SMP Negeri 2 Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual modul 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Cara kerja otak. Otak dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah otak luhur, otak primata, otak mamalia, dan otak reptil. Dari keempat bagian otak ini menggerakkan berpikir cepat dan berpikir lambat. Untuk berpikir cepat, kita menggunakan otak mamalia dan otak reptil. Sedangkan untuk berpikir lambat, kita menggunakan otak primata dan otak luhur. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kekuasaan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 bagian. Yang pertama adalah wiraga 0-8 tahun, taman indria, perkembangan indera manusia. Yang kedua, wiraga dan wirama 8-16 tahun, berkembangnya pikir seirama dengan sesama. Dan terakhir, wirama 17-24 tahun, mengelola potensi menjadi manusia merdeka. Dari ketiga bagian, maka dapat disimpulkan ketika semua aspek ini dapat terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup untuk bekalnya di masa depan dalam mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Ada 5 peran yang wajib guru penggerak miliki. Yang pertama adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi dengan guru lain. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak yang wajib dimiliki yang pertama adalah berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan terakhir adalah reflektif. Melihat dari peran dan nilai guru penggerak, berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai awal, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid, membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, dan mengutamakan keberpihakan pada murid. Di sini peran guru yang diambil adalah mewujudkan kepemimpinan murid melalui diskusi, presentasi, praktikum, kegiatan-kegiatan pramuka, OSIS, LDK, tutur jumat, upacara bendera, pentas seni, PMR, dan PKR, serta literasi. Saya lihatkan foto-foto kegiatan yang sudah saya lakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah yang kedua, inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, menggunakan media pembelajaran yang lebih berteknologi, menggunakan teknologi dalam pembelajaran menggunakan HP dan lain-lain.
selanjutnya adalah mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi anak didik. Yang sudah dan akan saya lakukan adalah pembuatan video pembelajaran, media pembelajaran, soal-soal sendiri, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, maupun komunitas praktisi di lingkungan saya. Peran yang masuk yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi, yaitu menjadi pengurus MDMP, menjadi coach, yaitu membimbing dalam pelatihan dan kurikulum, melakukan pelatihan dan pengembangan guru inti, dan lain-lain. Kegiatan yang aku sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan seperti yang tadi disebutkan, yaitu pembuatan RDP dan lain-lain. Reflektif. Sebagai seorang pembelajaran, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah perbaikan strategi dan media pembelajaran. Yang kedua, rencana kegiatan-kegiatan siswa. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan komunitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.